Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia juga lembaga-lembaga fatwa dunia seperti Hayat Kibar Ulama'il Azhar, ya ini perkumpulan ulama-ulama besar Al-Azhar, telah mengeluarkan fatwa sebagai sebuah himbauan juga buat kaum muslimin dan muslimat terkait menyikapi dan menghadapi wabah yang sedang menyebar ini, wabah corona atau COVID-19. Di antara poin-poinnya adalah di daerah yang sudah genting, yang sudah merebah virus corona ini, itu boleh untuk tidak mengadakan sholat Jum'ah dan jamaah, bahkan pada kondisi tertentu dilarang untuk melaksanakan sholat Jum'at ataupun sholat berjamaah. Fatwa ini mungkin terdengar asing, bahkan mungkin sampai asingnya sebagian ulama juga ada yang mencoba menyanggahnya, mengatakan dan saya dikirimi beberapa tulisan itu sampai 8 poin kalau nggak salah alasannya, yang saya lihat semuanya merujuk pada satu hal. Mereka berpandangan seperti ini: wabah yang terjadi ini kan disebabkan karena maksiat, karena dosa yang sudah melampaui batas, sehingga Allah ingin memberikan sebuah teguran kepada kita. Justru saat ditegur seperti ini, bukan malah meniadakan sholat Jumat, bukan malah meniadakan sholat jamaah, justru harus diperkuat sholat Jumat dan sholat jamaahnya. Begitu cara berpikir orang tersebut. Nah, dalam video ini akan kami coba menjawab dan menyanggahnya agar menenangkan kaum muslimin dan muslimat bahwasanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI setelah melalui seluruh prosedur dan mekanisme, mendatangkan seluruh pakar yang berkaitan dengan masalah ini, ya, itu insya Allah benar adanya. Nah, bagaimana cara menjawab sanggahan ini? Yang pertama begini, saya melihat orang yang berpikiran fatwa ini salah, yakni tiada sholat Jumat itu salah, ditiadakan jamaah itu salah, karena mereka berpikiran ibadah sama Allah itu, taat sama Allah itu hanya dengan sholat Jumat berjamaah, hanya dengan sholat zuhur atau sholat wajib secara berjamaah. Padahal pada kondisi-kondisi tertentu sholat sendiri di rumah justru, ya, lebih baik, lebih diridhai Allah daripada berjamaah. Bagaimana penjelasannya? Begini, ada kaitannya dengan kajian dalam ilmu atau disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, ya, ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Azimah itu adalah hukum Allah yang diberlakukan dalam kondisi normal. Contoh, sholat Jumat, apa hukumnya? Wajib. Contoh, sholat atau membuka aurat, ya, kepada orang yang bukan mahramnya itu haram. Contoh, minum khamar itu haram. Ini hukum haramnya khamar, haramnya membuka aurat, haramnya atau wajibnya sholat Jumat berjamaah adalah hukum yang disebut dengan azimah, hukum Allah yang diberlakukan dalam kondisi normal. Namun karena kondisi ini tidak selalu normal, kadang-kadang ada kedaruratan, ya, ada kondisi tertentu, keterdesakan, urgensi, sehingga Allah pun menghadirkan hukum lain yang merubahnya dengan berbentuk keringanan, kemudahan yang disebut dengan rukhsah. Contoh, seorang ibu-ibu sedang hamil, perutnya sudah mulai terjadi kontraksi, ingin melahirkan, dia mencari bidan perempuan nggak dapat, hanya ada seorang dokter laki-laki. Di saat itu pada dasarnya hukum azimahnya buka aurat itu ya haram. Tapi di sini Allah memberikan keringanan. Bahkan haram jika dia bertahan untuk tidak membuka aurat, dan wajib untuk dia membuka aurat kepada sang dokter laki-laki tadi. Nah, tatkala kita melaksanakan rukhsah ini bukan berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah, bukan berarti kita tidak taat sama Allah. Saat ini taat sama Allah dengan mengambil rukhsah. Jadi sekali lagi, taat sama Allah itu tidak selalu dengan azimah, akan tetapi juga dengan rukhsah yang Allah berikan dengan syarat dan prosedur yang telah dijelaskan oleh para ulama. Saya ingin mengambil satu hal yang konkret terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bernama Ya'la ibnu Umayyah terheran-heran
Dia melihat orang muslim kok masih pada sholat qashar, yaitu masih menyingkat sholat duhur menjadi 2 rakaat. Padahal setahu saya, kata Ya'la bin Umayyah ini, perintah atau dibolehkannya mengqashar itu tatkala umat Islam takut, terancam, ingin diserang, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Sedangkan hari ini, kata Ya'la bin Umayyah, kita sudah aman, sudah nyaman, gak ada masalah lagi. Sehingga penasaran saya ini, keheranan saya ini, saya tanyakan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab, ya Umar ibn al-Khattab, gimana ini? Kok orang-orang masih pada qashar, padahal kita sudah rasa aman, dan Allah hanya membolehkan kita mengqashar itu saat dalam kondisi takut, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Wahai umat Islam, wahai hamba-hambaku, jika kalian dalam perjalanan takut ya akan dibunuh, diancam oleh orang-orang kafir, maka tidak berdosa untuk kalian melaksanakan qashar salat. Kata sahabat Umar, iya juga ya, kita hari ini sudah aman, sudah nyaman, ngapain masih qashar? Ya sudah, coba saya konfirmasi dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, diceritakan oleh Umar, ya Rasulullah, ngapain kok sebagian umat Islam masih pada qashar? Padahal kita sudah aman. Apa jawaban Rasulullah? Sadaqatun tasaddaqa bihallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Ya Umar, keringanan rukhsah ini adalah sedekah dari Allah, di mana Allah tidak ingin memberatkan kita. Terima saja, terima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan fatwa ulama terkait tidak ada sholat Jumat ataupun sholat berjamaah juga begitu. Tatkala sholat Jumat sebagai hukum azimahnya adalah wajib kita ikuti, namun dalam kondisi semacam ini terjadi virus corona, vaksin belum diketemukan, virus ini juga tidak ada tanda-tanda yang tampak jelas, sehingga sangat mengkhawatirkan. Allah berikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu rukhsah, sedekah dari Allah, terima saja. Justru kalau kita menolak, ada unsur bahkan benih-benih kesombongan di dalam hati kita. Nah, adapun dalil yang secara spesifik membolehkan kita untuk tidak sholat Jumat berjamaah dan sebagainya dalam kondisi yang terdesak, banyak dalilnya ya, dan dijelaskan dalam fatwa MUI secara resmi. Namun dalam video kali ini mungkin saya akan sebutkan satu saja atau mungkin dua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man akala thawman aw basalan," barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, falyatazilna au falyatazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaknya jangan mendekati masjidku. Para ulama menjelaskan, jika bau bawang merah, bau bawang putih dijadikan alasan oleh Rasulullah untuk melarang kaum muslimin datang sholat jamaah, untuk datang ke masjid, apalagi virus yang mengancam dan membahayakan, sudah barang tentu ini jelas dibolehkan oleh Islam. Juga hadis yang dari sahabat Ibnu Abbas tatkala beliau berpesan kepada muadzin, muadzin, nanti kalau sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan hayya 'alas shalah, jangan ajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid. Lalu gimana? Ya Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ganti dengan kata-kata shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sebagian sahabat yang mungkin agak aneh, loh kok bisa dirubah-rubah begini ya Ibnu Abbas? Jawaban Ibnu Abbas, fa'alahu man huwa khairun minni. Yang baru saja kita lakukan, pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, yakinlah fatwa yang keluar dari MUI, sebuah lembaga yang kredibilitas, yang mampu mendatangkan unsur-unsur penting, ya, pakar-pakar untuk bisa menjadi dasar dalam berfatwa, itu sudah benar, sudah baik, dan kita sebagai umat muslim, warga Indonesia, wajib menaati aturan atau arahan dari para ulama dan juga pemerintah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja penjelasan yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabil khusus buat penduduk Palembang hari ini, alhamdulillah sampai detik ini dan semoga seterusnya
kondisi tetap normal, artinya sholat Jumat tetap wajib, sholat berjamaah juga tetap wajib, dengan terus waspada dan mengikuti arahan-arahan pemerintah dan ulama. Itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.